Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lida Rahma. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tentang jelaskan tentang HAM. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu juga merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah. Serta kehormatannya juga harus dilindungi, baik itu berupa harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, selain itu, ciri-ciri dari HAM itu sendiri adalah bersifat universal yang merupakan hak yang diberikan kepada setiap manusia sejak mereka lahir. Jadi, tidak memandang baik itu juga ras, suku, agama, dan status sosial. Jadi dapat dipahami bahwa HAM itu sudah melekat dalam diri kita sendiri. Dan setiap HAM itu kita seperti berada di negara ini, maka kita diberikan hak untuk hidup, sudah ada di dalam diri kita. Selain itu juga tidak dapat dirampas oleh orang lain. Nah, untuk soal selanjutnya adalah jelaskan dan berikan contoh tentang kasus demokrasi. Sebelum itu kita perlu pahami bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Selain itu, dalam sistem demokrasi ini, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintah melalui perwakilan yang mereka pilih. Dan demokrasi ini juga menjadi fondasi awal bagi terwujudnya kedaulatan si rakyat, di mana suara aspirasi rakyat itu sangat penting. Nah, contohnya kayak kita melakukan pemilihan presiden waktu itu. Nah, itu juga termasuk demokrasi. Mengapa? Karena kita memiliki kebebasan dalam hak pilih dalam menentukan suatu pemimpin di negara Indonesia ini. Itu merupakan sistem demokrasi. Macam tak betul je budak ni. Oke, selanjutnya adalah bagaimana pendapat Anda tentang otonomi daerah. Nah, menurut pendapat saya, yang kita tahu kan otonomi daerah ini kan suatu lembaga yang mengatur suatu daerah, contohnya itu gubernur, bupati. Nah, menurut pendapat saya, otonomi daerah ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini seluas apa. Keberagaman ras, suku, budayanya itu sangat banyak. Jadi perlu adanya suatu lembaga yang emang mengatur suatu daerah. Karena kan otonomi daerah ini juga sesuai dengan aturan pemerintah. Tidak mungkin pemerintahan tertinggi saja yang mengatur suatu daerah. Bagaimana keadaan suatu daerah itu. Jadi menurut saya sangat penting ya. Tidak terbayangkan mungkin kalau nggak ada otonomi daerah, bagaimana mengatur suatu daerah itu. Yang penting tetap sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Selanjutnya adalah analisis tentang masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mengacu pada sebuah konsep memiliki sifat yang kemandirian, menjalani kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Selain itu, masyarakat madani ini adalah masyarakat yang memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya. Nah, jika dianalisis ya yang ada di Indonesia saat ini tentunya banyak ya masih masyarakat madani. Contohnya itu adalah kegiatan demokrasi yang kita lakukan juga, di mana berarti kan kita masih mempunyai partisipasi dalam hak pilih kita kepada negara. Berarti kita tuh masih memikirkan bahwa kita tuh masih memiliki rasa cinta terhadap suatu negara, sehingga kita melakukan partisipasi pemilihan. Itu juga masyarakat madani. Selain itu juga di daerah saya sendiri, tentunya karena saya tinggal di suatu pelosok, banyak perbedaan di suatu daerah saya itu, tentunya perihal agama. Ada agama Kahringan, Kristen, Islam. Nah, itu tempat ibadahnya juga banyak ada masing-masing gitu. Nah, sikap toleransinya masih tinggi, di mana mungkin saat beribadah tempatnya masing-masing ya. Habis itu juga saling menghargai, menghormati, nggak saling menghina, nggak saling mengejek antara satu agama dengan agama lainnya. Nah, itu termasuk masyarakat madani. Selanjutnya ini pertanyaannya adalah sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini agak berat ya sebenarnya jawabannya. Sebelum itu saya jelaskan dulu deh tentang pemerintahan yang baik dan bersih itu apa. Jadi pemerintahan yang baik dan bersih ini juga disebut kebanyakan orang itu dengan good governance, di mana pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparan, efisien, dan sebagainya. Selain itu, dalam pemerintahan yang baik ini mampu mencegah korupsi, baik itu secara politis maupun administratif.
dan juga dapat diartikan sebagai nilai pemerintahan yang mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan membangun kelanjutan. Dengan kata lain itu, pemerintahan yang baik ini mendahulukan kepentingan masyarakat serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, untuk contohnya, ini saya menemukan salah satu sumber, itu salah satu tokoh yang mungkin tidak terlalu terkenal tapi adalah, yaitu bernama Jenderal Hoengkeng Imman Santoso. Beliau ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kelima, yang menjabat pada tahun 1968 hingga 1971. Nah, beliau ini dikenal salah satu polisi yang jujur dan anti suap. Nah, seperti yang kita tahu kan sekarang bagaimana. Nah, itu kan salah satu konsep pemerintahan yang baik dan bersih kan. Beliau tidak menerima suap, nah dan sebagainya. Selain itu beliau juga polisi, di mana polisi ini melayani masyarakat, tingkat sosialnya tinggi. Itu termasuk good governance tadi, yang berarti pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ketahanan. Jadi ketahanan itu adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya ini yang kita tahu, militer. Nah, ini militer ini menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas wilayah negara. Nah, untuk integrasi nasional itu adalah secara sederhananya itu proses membangun semua elemen yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik itu dari suku, agama, budaya, ras untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kegiatan gotong royong, saling toleransi antar satu dengan yang lainnya. Itu termasuk dari integritas nasional karena kita itu tidak memandang perbedaan ini tuh sebagai suatu perpecahan, tapi bagaimana perbedaan itu dapat menyatukan kita, dapat menjadikan suatu keunikan bagi kita, dapat menjadi satu kesatuan, yaitu untuk mencapai kemajuan suatu negara. Itu termasuk dari integritas nasional. Nah, ini soal terakhir ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pandangan atau penglihatan. Terus Nusantara berarti antara pulau-pulau atau wilayah kepulauan. Jadi menurut pendapat saya, pandangan Nusantara ini adalah bagaimana pandangan setiap individu atau kita sendiri, atau masyarakat itu sendiri memandang berbagai pulau atau setiap wilayah, yang dimana yang kita tahu bahwa setiap pulau atau wilayah itu memiliki khas budaya, adat istiadatnya sendiri gitu. Jadi bagaimana wawasan Nusantara ini, bagaimana kita memandang hal itu. Jadi kita itu harusnya memandang bahwa dari perbedaan setiap adat budaya di setiap pulaunya itu, bahwa tidak akan menimbulkan suatu perpecahan, tapi menganggap bahwa dari perbedaan itu adalah suatu keunikan yang dimiliki negara Indonesia. Bagaimana kita harusnya saling menghargai, saling menghormati, meskipun dalam setiap pulau dan setiap wilayah itu memiliki suatu perbedaannya tersendiri. Itu yang menjadi khas negara Indonesia ini. Jadi bagaimana dalam perbedaan itu menjadikan satu persatuan yang akan mengenalkan tentang negara kita ini di berbagai wilayah negara, agar dapat memajukan negara Indonesia ini. Begitulah. Oke, kita sudah berada di ujung video di mana saya sudah menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada mata kuliah kewarganegaraan ini. Saya minta maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam jawaban-jawabannya. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.